In progress. Berapa jumlah mahasiswanya? Izin menjawab dokter, untuk jumlah peserta itu seharusnya 145 orang dokter dari angkatan kami. Oke. Yang hadir sudah berapa? Ya. Tolong Yang hadir itu absensinya. 130 orang saat ini dokter. Oke, sisanya ada keterangan. Untuk sisanya kami kurang tahu dokter, mungkin masih berusaha untuk join Zoom ini dokter. Ah, oke, baiklah kalau gitu ya, kita mulai saja. Jadi slide. Ini semester berapa ya, adik-adik? Semester 2 dokter. Semester 2 ya. Oke. Oke, kita mulai saja ya. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dr. Gedenova Wirajasa, spesialis anestesi. Eh, saya tugas di RSUD Kabupaten Buleleng. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan mengenai patogenesis gangguan hemodinamik dan syok. Nanti kalian ya setelah menjadi dokter nanti eh, akan sering mendapatkan suatu kondisi syok ini ya. Eh, jadi yang paling penting, syok ini merupakan suatu kondisi kegawat daruratan, ya. Eh, Life threatening ya, mengancam nyawa. Jadi diagnosa dini, ya, kemudian pemahaman mengenai syok ini, dan juga kemampuan kalian untuk melakukan resusitasi itu akan sangat berpengaruh terhadap eh, output kepada pasien nanti. Jadi tujuannya adalah eh, keselamatan pasien atau suspek ya, terduga. Karena kondisi shock ini tidak hanya terjadi di lingkup rumah sakit, di luar rumah sakit juga bisa apa namanya terjadi kondisi shock ini. Oke, slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk mengenai definisi shock, gitu ya. Di apa sih shock? Ya, shock adalah insufisiensi sirkulasi. Ya. Jadi insufisiensi itu ketidakadekuatan, ya, atau ketidakseimbangan bisa ya. Jadi sirkulasi di sini adalah aliran darah ya, yang secara makro kita bisa lihat bahwa aliran darahnya berkurang. Secara mikro otomatis ini adalah gangguan perfusi oksigen. Ya, jadi di dalam darah tersebut komponen utama ya itu adalah oksigen yang dibawa oleh hemoglobin. Jadi oksigen berikatan dengan hemoglobin. Nah, ketika shock ini terjadi suatu insufisiensi sirkulasi, ketidakadekuatan sirkulasi, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketidakseimbangan antara supply dan demand. Demand itu kebutuhan. Jadi supply itu adalah apa namanya ketersediaan. Jadi ketika terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan oksigen dan kebutuhan, itu akan menyebabkan apa namanya imbalance ya,
kebutuhan dari oksigen tersebut, ya. Sehingga efeknya adalah terjadinya suatu perfusi organ, ya, yang tidak adekuat. Nah, perfusi yang tidak bagus ini tidak memadai, ini akan menyebabkan hipoperfusi jaringan. Dari organ dulu, kemudian masuk ke sel atau jaringan, baru kemudian sel, ya, yang lebih kecil. Nah, peranan penting di sini adalah bagaimana sirkulasi itu harus bagus sehingga ketersediaan atau suplai dengan kebutuhan dari oksigen itu, ya, atau demand, suplai dan demand itu harus seimbang. Ini suplai dan demand ini sebenarnya secara kehidupan nyata kita juga di masyarakat semuanya ada, ya. Jadi harus ada keseimbangan. Ketika kemudian tidak terjadi ketidakseimbangan, maka akan ada efek berantai yang akan dimunculkan, ya. Nah, kemudian kalau sudah terjadi hipoperfusi jaringan, otomatis oksigen di tingkat sel itu akan berkurang. Ketika kemudian oksigennya, suplainya berkurang, maka sel akan, ya. Nah, metabolisme di dalam tubuh, ya. Ini akan menghasilkan suatu kondisi yang disebut sebagai asidosis laktat. Oke, slide selanjutnya. Balik ke patofisiologi. Nanti coba diikuti kalau saya bilang slide baru dimajukan, ya. Jadi patofisiologi. Shock ini sangat berkaitan dengan fungsi dari jantung. Yang pertama adalah fungsi dari jantung dan pembuluh darah, ya. Jantung dan pembuluh darah itu merupakan motor penggeraknya, ya. Yang kedua adalah isi dari jantung dan pembuluh darah, yaitu darah itu sendiri, ya. Nah, jantung ini akan berkontraksi, ya. Begitu juga dengan pembuluh darah arteri itu akan berkontraksi secara aktif. Sedangkan kalau pembuluh darah vena itu berkontraksi secara pasif, ya. Nah, kontraksi jantung ini akan menghasilkan suatu apa namanya cardiac output, ya. Jadi cardiac output ini adalah darah yang dipompakan oleh jantung setiap menit, ya. Jadi volume darah yang dipompakan oleh jantung setiap menit itu disebut sebagai cardiac output, ya. Selain cardiac output, kita juga mengenal istilah stroke volume, ya. Stroke volume ini adalah jumlah darah yang dipompa setiap kontraksi jantung, ya. Jadi setiap kali jantung berkontraksi itu menghasilkan stroke volume. Kemudian volume darah yang dipompa oleh jantung selama 1 menit itu namanya cardiac output, ya. Nah, untuk stroke volume ini dipengaruhi oleh prelude, kontraktilitas, dan afterload. Prelude itu artinya darah yang balik lagi ke jantung, ya, yang mengisi jantung. Kemudian yang kedua adalah kontraktilitas. Jadi seberapa bagus kontraksi dari otot jantung untuk memompakan darah. Yang selanjutnya adalah afterload. Afterload itu adalah volume darah yang dipompakan oleh jantung itu sendiri. Nah, volume darah di dalam tubuh manusia itu sekitar 7%, ya. Jadi ini lumayan banyak. Maka dia akan mengisi dari jantung dan pembuluh darah. Nah, fungsi dari jantung dan pembuluh darah ini harus bagus untuk menjaga bagaimana cardiac output itu akan tetap berfungsi dengan baik. Nah, ketika kemudian ada suatu masalah, ya, nah ini akan terjadi gangguan, ya, gangguan dari cardiac output, ya. Nah, cardiac output ini apa namanya? Itu sangat tergantung dari
Pertama, seperti tadi, mekaniknya adalah jantung pembuluh darah. Kedua, volume. Kalau dia permasalahannya di jantung, nah, ini akan menyebabkan suatu apa namanya permasalahan di mekanik. Sedangkan kalau volume, ini kita evaluasi apa penyebabnya. Apakah dia memang hipovolemia atau adanya kebocoran. Ya. Kebocoran yang terjadi itu yang paling nyata yang bisa kita lihat itu adalah karena adanya perdarahan. Ruptur dari pembuluh darah sehingga volume darah itu keluar dari jantung dan apa namanya pembuluh darahnya. Oke, slide selanjutnya. Mekanisme terjadinya shock ya. Jadi uh, ini yang paling jelas bisa kita lihat adalah kehilangan darah ya atau penurunan volume intravaskuler. Nah, ketika terjadi penurunan volume intravaskuler, baik itu perdarahan, hipovolemia, atau karena apa namanya mekanik adanya obstruksi seperti itu pada jantung, ya, itu akan menyebabkan aliran balik vena akan berkurang. Nah, ketika aliran balik vena ini berkurang, otomatis preload-nya juga akan menurun. Ya. Ketika kemudian preload menurun, itu akan menyebabkan suatu rangsangan terhadap jantung untuk memberikan kompensasi ya eh, untuk meningkatkan cardiac output atau afterload-nya. Ya. Nah, ketika kompensasi itu mencapai batasnya atau sudah tidak mampu lagi berkompensasi, maka otomatis cardiac output atau afterload-nya akan menurun. Nah, ketika cardiac output menurun, maka yang dialirkan apa namanya volume yang dialirkan ke jaringan itu akan menurun. Otomatis akan terjadi penurunan atau gangguan perfusi dari jaringan. Gangguan perfusi jaringan akan menyebabkan suatu kondisi hipoksia. Hipoksia akan menyebabkan sel melakukan metabolisme secara anaerob. Metabolisme anaerob akan menghasilkan yang namanya laktat. Ya. Laktat akan membuat eh, apa namanya sistem di dalam tubuh menjadi asidosis. Ya, seperti itu. Slide. Nah, ini mekanisme kompensasi dari tubuh. Seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa ketika terjadi penurunan preload, maka tubuh akan melakukan suatu kompensasi. Ya. Kompensasi yang pertama otomatis adalah takikardi. Jadi jantung akan berdenyut lebih cepat untuk menjaga afterload atau cardiac output sesuai dengan targetnya. Ya. Jadi dia akan berkontraksi lebih cepat, disebut dengan takikardi. Ya. Kompensasi kedua adalah vasokonstriksi. Dengan adanya penurunan volume intravaskuler, itu akan merangsang pembuluh darah untuk melakukan vasokonstriksi supaya aliran balik atau preload itu akan dapat meningkat, kemudian afterload-nya juga akan diharapkan sesuai dengan targetnya. Selain itu juga akan terjadi pelepasan katekolamin, yang mana ini akan merangsang apa namanya pembuluh darah, ginjal atau hal lainnya pun yang akan menjaga supaya tekanan darah dapat kembali normal. Ya. Yang selanjutnya adalah peningkatan resisten vaskular perifer. Ini sama saja dengan vasokonstriksi ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tekanan darah sehingga yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan preload, kemudian terjadinya peningkatan afterload atau cardiac output tadi untuk mengisi kecukupan oksigen di jaringan. Slide. Konsekuensi dari hipoperfusi. Nah, tadi maaf ada telepon.
Halo? Bisa saya lanjutkan? Nadine, tolong dong. Ada paket atau apa tuh di depan? Sempat saya singgung. Ya. Ketika terjadi hipoperfusi, maka oksigen akan berkurang di dalam sel atau jaringan. Nah, kekurangan oksigen ini akan memaksa sel untuk melakukan metabolisme anaerob. Ketika kemudian terjadi metabolisme anaerob, ini akan menghasilkan produk akhir, yaitu terjadinya asam laktat. Jadi produksi asam laktat akan meningkat. Kemudian asam laktat meningkat ini akan menyebabkan suatu kondisi asidosis metabolik. Asidosis metabolik ini akan menyebabkan suatu kerusakan organ, ya. Semakin asid atau semakin tinggi kadar asidosis di dalam tubuh, ini akan menyebabkan kerusakan organ yang makin banyak, sehingga pasien akan jatuh ke multi organ failure. Kalau sudah terjadi multi organ failure, ini sama saja dengan eh, apa namanya, ya pasiennya tidak selamat lagi seperti itu. Ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, shock. Eh, ada yang mengklasifikasikan shock itu menjadi dua, ya. Yang pertama adalah shock hemoragik dan yang kedua adalah non hemoragik. Jadi ini kalau berdasarkan perdarahan yang terjadi. Jadi shock hemoragik adalah shock yang diakibatkan oleh adanya perdarahan. Yang kedua, shock non hemoragik artinya shock yang diakibatkan bukan oleh perdarahan. Nah, kalau perdarahan ini uh, bisa yang terlihat dari luar, artinya kita bisa melihat langsung adanya ruptur pembuluh darah dan darahnya mengalir keluar. Kemudian ada yang di dalam tubuh. Yang paling sering adalah intratorakal, intraabdomen, ya, intracerebral. Jadi itu adalah shock yang hemoragik. Sedangkan yang non hemoragik, jadi kondisi shock yang tidak disebabkan oleh adanya perdarahan, baik itu perdarahan eksternal maupun perdarahan internal. Oke, slide selanjutnya. Kalau berdasarkan jenis, ya, kita membagi menjadi 5. Ya. Atau ada juga yang apa namanya, membaginya. Oke, itu kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah shock hipovolemik. Jadi shock hipovolemik adalah shock yang diakibatkan karena hipovolemia. Ya. Hipovolemia ini bisa karena dia memang kehilangan cairan intravaskuler. Ya. Kemudian yang kedua adalah shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini yang diakibatkan oleh gangguan mekanik, ya. Jadi pada apa namanya, fungsi daripada jantung. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah shock obstruktif. Jadi shock yang diakibatkan karena adanya sumbatan, ya seolah-olah seperti sumbatan sehingga jantung tidak mampu untuk apa namanya, menghantarkan cardiac output atau afterload-nya dengan optimal. Ya. Misalnya pada kasus di apa namanya, pneumotorak, ya, tension pneumotorak, di mana terjadi apa namanya, udara yang terperangkap di kafum torakal yang menyebabkan penekanan terhadap jantung sehingga jantung tidak mampu untuk melakukan kontraksi, ya, sehingga menyebabkan cardiac output-nya terhambat, ya. Atau penyakit lain misalnya pada apa namanya, hematotorak, ya, sama konsepnya dengan pneumotorak. Kalau pneumotorak itu disebabkan oleh udara, sedangkan kalau hematotorak itu disebabkan oleh
adanya perdarahan atau ruptur dari pembuluh darah di eh, rongga toraks, sehingga dia akan menekan apa namanya, jantung untuk melakukan kontraksi, sehingga cardiac output atau afterload-nya tidak bisa disalurkan secara optimal. Yang selanjutnya adalah shock neurogenik. Shock neurogenik ini yang diakibatkan paling sering adalah karena adanya cedera atau trauma pada saraf tulang belakang, ya, sehingga dia akan uh, menyebabkan suatu kondisi shock, ya, tapi tanpa disertai takikardi, ya, karena rangsangan simpatis dari pasien terblok pada setinggi daerah fraktur atau cedera yang terjadi. Ya. Kemudian bagian kaudal dari fraktur tersebut itu akan menyebabkan terjadinya vasodilatasi, sehingga terjadi seperti bendungan volume intravaskuler pada regio di bawah terjadinya cedera atau trauma dari saraf tulang belakang yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah shock septic, ya. Shock septic ini mungkin dikenal dengan dia masuk ke golongan shock distributif, ya. Shock distributif itu uh, lebih sering atau disebabkan oleh karena adanya uh, maldistribusi dari volume intravaskuler. Jadi ya seharusnya tubuh menjaga untuk cairan intravaskuler tetap berada di dalam intravaskuler, ya, sehingga dia dapat menjaga uh, secara fisiologis preload, afterload, ya, sehingga cardiac output dapat terjaga dengan baik dan perfusi ke jaringan tetap optimal. Tapi pada kondisi shock septic itu terjadi suatu kerusakan pada permeabilitas pembuluh darah yang diakibatkan karena adanya toksin dari kuman atau bakteri yang menginfeksi tubuh, sehingga akan menyebabkan terjadi pendistribusian, ya, volume intravaskuler ke ruang ekstravaskuler, bahkan ke intrasel, ya. Jadi itu sering disebut sebagai shock distributif. Oke, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah derajat dari shock, ya. Ini derajat dari shock yang bisa kita lihat, atau ini lebih mengkhusus kepada shock hemoragik, ya. Nah, di sana kita bisa melihat dari tabel, ya, ada beberapa parameter yang bisa kita evaluasi. Kelas 1 artinya perdarahan kelas 1, kelas 2 itu perdarahan kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, ya. Uh, pada kelas 1, ya, parameternya adalah uh, kehilangan volume darah itu kurang dari 15%, ya. Oke. Kemudian pada kelas 2, perdarahan antara 15 sampai 30%. Pada kelas 3, itu perdarahan antara 31 sampai 31 sampai 40%. Kelas 4 itu lebih dari 40%. Oke. Kemudian pada kelas 1, ya, perdarahan yang kurang dari 15%, itu parameter masih dalam batas normal, ya. Heart rate, blood pressure, pulse pressure, ya. Kemudian laju nafas, produksi urin, kesadaran, ya, itu masih dalam batas normal. Kemudian base defisitnya juga masih dalam normal. Dan pada perdarahan kelas 1 ini, kita hanya perlu mengobservasi dengan baik, ya. Observasi, kemudian kita mengevaluasi sumber perdarahan, kalau bisa menghentikan sumber perdarahan, ya, supaya dia tidak meningkat menjadi kelas 2. Nah, pada yang kelas 2,
ya, perdarahan kelas 2 itu berkisar 15-30% volume darah. Ya. Eh, ini sudah mulai terjadi peningkatan sedikit ya, peningkatan eh, nadi ya, tekanan darah masih bagus karena dia terkompensasi oleh peningkatan nadi ini ya. Eh, Kemudian tekanan darah sudah mulai sedikit menurun, nafas masih normal, produksi urin masih bagus ya, masih normal, kesadaran masih bagus, bis defisitnya juga masih dalam batas normal walaupun sudah meningkat sedikit ya. Eh, apakah ini kemudian perlu dilakukan transfusi? Iya, memungkinkan. Ya, jadi kita harus evaluasi dulu berapa sih. Kalau memungkinkan ya dilakukan evaluasi secara klinikal dan juga laboratorium. Jadi untuk melihat apakah ini perlu untuk ditransfusi atau tidak. Ya. Kemudian yang kelas 3, ya, ini volume perdarahannya 31-40%. Nadi otomatis pasti akan meningkat. Ya. Kemudian tekanan darahnya sudah mulai turun. Ya. Pulse pressure-nya juga sudah mulai turun, sudah pasti turun ya. Nafas mulai cepat ya. Ini merupakan suatu kompensasi karena volume perdarahan sudah mulai agak banyak ya. Dan pada kondisi seperti ini harus sudah dipertimbangkan untuk pemberian penggantian darah ya. Kemudian kalau yang kelas 4 ini sudah severe ya. Jadi masuk ya ke perdarahan berat ya. Jadi semua parameter sudah pasti akan abnormal ya. Akan memberikan tanda-tanda untuk melakukan kompensasi terhadap adanya shock ini ya. Jadi pada kondisi seperti ini pemberian transfusi darah sangat diperlukan. Oke, slide selanjutnya. Oke, manifestasi klinis pada shock ya. Secara umum ya, karena kita kan ada banyak jenis shock ya. Tapi pada prinsipnya shock itu adalah adanya ketidakseimbangan antara supply and demand oksigen ya. Jadi ketika itu terjadi, maka jantung akan memberikan kompensasi yang pertama. Paling pertama adalah jantung, dia akan memberikan respon takikardi, ya, peningkatan detak jantung. Ya. Kemudian akan terjadi apa namanya oligouria. Kenapa terjadi oligouria? Ya otomatis ini tubuh akan apa namanya menjaga pengeluaran volume cairan di dalam tubuh sehingga tidak akan semakin banyak terjadinya kebocoran atau loss dari cairan di dalam tubuh. Selain itu juga merupakan kompensasi ya dari adanya apa namanya uh, penurunan dari fungsi ginjal itu sendiri. Kalau misalnya tidak terjadi efek shock yang berkepanjangan. Kemudian perubahan kulit ya, ya perubahan kulit ini berkaitan dengan apa namanya penurunan dari apa namanya perfusi jaringan. Ya. Kemudian selanjutnya adalah gangguan GI tract. GI tract ini diakibatkan karena kondisi aliran darah yang menurun, ya, sehingga risiko untuk apa namanya organ-organ visceral itu akan mengalami penurunan perfusi, ya, risiko terjadinya perlambatan dari motalitas usus sehingga meningkatkan risiko terjadinya ileus. Selain itu juga akan meningkatkan hormon antidiuretik, ya. Meningkatkan hormon antidiuretik sehingga seperti tadi akan terjadi penurunan dari fungsi ginjal sehingga apa namanya redistribusi aliran darah dari korteks ginjal ke medula ginjal ini akan terjadi penurunan. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat ya dari tabel. Jadi manifestasi klinis tiap jenis shock ya. Jadi
Ada shock hipovolemik ya. Jadi kulit akan dingin, lembab, ya, pucat. Kemudian apa namanya? Vena jugularis dia akan menurun ya presernya. Kemudian ketika terjadi shock hipovolemik dengan derajat yang berat, otomatis ya tidak teraba ya. Kemudian tanda-tanda vital yang lain otomatis takikardi, takipnu, hipotensi itu pasti akan terjadi. Ya. Secara visual pasien akan tampak hipovolemia, ya, nampak kehausan, mata cekung yang seperti itu. Ya. Kalau dia disebabkan, terutama kalau disebabkan oleh hipovolemia yang kronis ya, misalnya diare ya, atau luka bakar yang terjadi apa namanya imbalan resusitasi sehingga terjadi kehilangan volume plasma yang cukup tinggi. Kemudian pada kardiogenik rata-rata hampir sama ya, ingin kulitnya dingin lembab yang berkeringat banyak. Nah, ini yang berbeda, dia berkeringat banyak. Kemudian pada shock anafilaktik. Nah, anafilaktik shock anafilaktik ini lebih ke reaksi alergi ya. Jadi dia akan memunculkan suatu tanda-tanda alergi. Ini termasuk juga merupakan bagian dari shock distributed ya. Yang selanjutnya adalah shock septic. Kemudian shock neurogenik. Ya, kalian bisa baca semua di sana ya. Oke, slide selanjutnya. Ya, cara manifestasi sudah kita bahas. Sekarang bagaimana penanganan shock secara general? Uh, Inti dari penanganan shock itu adalah yang pertama pengembalian keadekuatan dari apa namanya distribusi atau perfusi. Ya. Jadi yang apa namanya shock itu adalah kondisi insufisiensi. Ya. Nah, sekarang kita mengembalikan insufisiensi itu. Jadi yang pertama adalah jaga jalan nafas. Ya. Sering misalnya pada pasien dengan kondisi shock berat, ya, itu akan terjadi penurunan kesadaran. Ya. Pasien dengan penurunan kesadaran ini akan berisiko untuk terjadinya, ya, yang paling utama berisiko terjadinya obstruksi jalan nafas. Ya. Jadi obstruksi jalan nafas yang paling sering terjadi itu adalah diakibatkan karena obstruksi dari lidah pasien itu sendiri. Ya. Jadi itu yang kalian pikirkan pertama kali. Yang pertama jalan nafas, airway. Ya. Jadi pastikan airway atau jalan nafasnya bagus, patensi jalan nafasnya bagus. Ya. Setelah itu, setelah airway bagus, pastikan bahwa pasiennya bernapas. Ya. Kalau tidak bernafas, maka tugas kalian adalah memberikan pernapasan, ya, bantuan nafas. Jadi yang kedua adalah breathing, menjaga bahwa terjadi adanya pernafasan. Kalau pasien tidak bernafas, kalian yang memberikan bantuan nafas. Yang selanjutnya adalah sirkulasi. Setelah airway aman, kemudian pasiennya bisa bernafas atau kalian yang memberikan nafas bantuan. Yang ketiga adalah pastikan sirkulasi. Nah, ketika kemudian pasiennya tidak mengalami sirkulasi tidak ada, ya, berarti terjadi henti jantung. Kalau terjadi henti jantung, kalian resusitasi dengan CPR. Ya. Nah, kemudian ketika pada pasien dengan kondisi shock,
asumsinya adalah belum terjadi henti jantung, ya. Maka masih terdapat sirkulasi pada pasien tersebut. Maka tugas kalian adalah menjaga sirkulasi itu agar tetap adekuat, ya. Jadi bagaimana caranya? Kalian pasang infus, ya, kasih volume intravaskuler, kemudian kalau memang diperlukan, ya, berikan obat-obatan untuk merangsang kontraktilitas dari jantung, ya, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah. Kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan neurologis. Pemeriksaan neurologis ini untuk mengevaluasi yang pertama bagaimana tingkat kesadaran pasien, yang kedua ada tidak perubahan dari fungsi susunan saraf pusat, ya. Yang ketiga, ada tidak cedera pada susunan saraf pusat, ya. Cedera atau trauma susunan saraf pusat yang terjadi pada pasien tersebut. Yang selanjutnya adalah exposure. Jadi pemeriksaan lengkap setelah semua, ya, dari airway, breathing, circulation, pemeriksaan neurologis, baru kalian lakukan exposure. Ada enggak kondisi tertentu, ya, yang harus dilakukan untuk menjaga atau menangani prioritas life saving dari pasien tersebut, ya. Tadi dilakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, ya. Misalnya kalian dapatkan kondisi distensi abdomen atau nyeri pada abdomen, ya. Ternyata pada pasien ini didapatkan adanya perdarahan intraabdomen, ya. Atau misalnya setelah dilakukan exposure baru diketahui bahwa terjadi fraktur femur, close fraktur femur, ya. Jadi tidak di awal kan tidak diketemukan, bukan melupakan suatu kondisi open fraktur. Jadi kalau open fraktur jelas terlihat ada perdarahan yang keluar, atau mungkin yang lebih parah lagi ada tulang yang keluar, ya. Tapi pada close fraktur kan tidak nampak, ya. Setelah airway, breathing, circulation aman, kemudian pemeriksaan neurologis sudah dikerjakan, baru melakukan exposure ini. Baru misalnya kalian mendapatkan bahwa oh ini pasiennya ternyata fraktur femur yang menyebabkan kondisi dia shock. Kemudian yang terakhir untuk monitoring, ya, maka kalian diharapkan untuk melakukan pemasangan dower catheter, ya. Nah, kateter ini berfungsi untuk melihat bagaimana resusitasi kalian. Yang pertama adalah untuk melihat seberapa berat derajat dari shock yang terjadi, ya. Jadi kalian bisa begitu masang kateter akan keluar residu urin, ya, itu dibuang dulu residu urinnya. Setelah itu baru kalian evaluasi berapa produksi urin pada pasien ini. Target orang normal adalah 1-2 cc per kilogram berat badan per jam, ya. Nah, ketika kemudian kalian mendapatkan kurang, ya, dari normal, maka pasien masih berada pada kondisi shock. Bahkan mungkin pada kondisi shock yang sudah agak berat, dia akan terjadi anurin, ya. Nah, yang kedua, fungsi dari pemasangan kateter ini adalah untuk melakukan monitoring terhadap tindakan resusitasi yang sudah kalian lakukan. Jadi ketika kalian melakukan resusitasi, selain kalian mengevaluasi vital sign seperti tadi tensi nadi, ya, kemudian kalian menghitung jumlah volume cairan yang sudah kalian berikan, maka harus ada output, ya. Output salah satu yang bisa kita monitor adalah produksi urin ini. Ketika perfusi jaringan, terutama di sini ginjal, jadi ketika perfusinya sudah mulai normal, maka ginjal dia akan berfungsi kembali normal, ya. Nah, jadi kalian bisa melakukan setelah resusitasi, ya, target kalian berapa pemberian resusitasi, maka dalam 1 jam ke depan kalian bisa mengevaluasi berapa produksi urin. Kalau dia sudah mencapai target, misalnya 1 cc per kilogram berat badan per jam, berarti resusitasi kalian berhasil, shock pasiennya sudah
tertangani. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Oke, penata laksanaan shock ya. Eh, yang pertama, setelah kalian melakukan yang tadi ya, setelah kalian melakukan apa namanya penanganan shock ya, jadi RW sudah, breathing sudah, kemudian sirkulasi sudah kalian atasi, kemudian kalian memberikan apa namanya resusitasi cairan seperti itu, maka selanjutnya adalah pemantauan, ya. Pemantauan dan resusitasi. Jadi pemantauan dan resusitasi ini, resusitasi itu tidak bisa diberikan hanya dalam sekali pemberian ya. Jadi biasanya eh, kalian akan melakukan initial loading ya. Jadi pemberian resusitasi awal. Berapa misalnya pada orang dewasa bisa kalian berikan 20 sampai 40 cc per kilogram berat badan ya. Jadi kalau beratnya 50 misalnya, jadi kalian bisa memberikan 1 liter cairan diberikan cepat ya, habis dalam 30 sampai 1 jam ya. Itu initial loading. Nah, setelah itu maka kalian akan melakukan suatu assessment ya, mencari penyebab dari shock ini ya. Jadi mencari penyebab dan mengatasi penyebab dari shock ya. Nah, jadi untuk mengatasi penyebab dari shock ini tidak bisa hanya dengan satu kali tindakan misalnya. Jadi misalnya pada fraktur femur terbuka misalnya seperti itu ya. Nah, perdarahan itu masih akan terus terjadi, apalagi terbuka. Maka tindakan asesmen awal yang bisa kalian lakukan adalah yang pertama baru sebatas mengurangi perdarahan, ya. Mengurangi perdarahan itu dengan melakukan bebat tekan dan imobilisasi, ya. Nah, maka kalian harus melakukan resusitasi pada saat itu. Nah, sedangkan perdarahannya masih akan mungkin terjadi, ya. Karena apa? Karena definitif treatmentnya belum dikerjakan. Definitif treatmentnya itu adalah pemasangan apa namanya pen tulangnya, ya, dan juga penanganan pembuluh darah yang terbuka pada open fracture tersebut. Ya. Itu definitifnya. Jadi karena itu belum diatasi, maka proses perdarahan pada fraktur femur itu masih tetap berjalan. Makanya di sini diperlukan pemantauan dan resusitasi. Ya, jadi tetap harus dilakukan resusitasi. Jadi initial loading sudah dikasih, setelah itu dikasih, kalian lakukan pemantauan dan tetap melakukan resusitasi sesuai dengan targetnya, ya. Dan juga persiapan-persiapan yang lainnya, misalnya kalian, oh ini perdarahannya sudah cukup banyak, saya tetap harus mempersiapkan darah, atau ini sudah pasti untuk dilakukan operasi misalnya. Sekarang kondisinya sudah shock, banyak kehilangan darah, dia misalnya perdarahan kelas 3, dia harus sudah mendapatkan darah. Nanti dari pertimbangan apakah eh, transfusi darah itu diberikan setelah operasi atau sebelum operasi itu berdasarkan dari klinis pasien. Maka dari itu diperlukan pemantauan, ya. Nah, untuk itu dilakukan apa namanya beberapa hal yang harus dimonitoring. Oximetri nadi, apnograf, ya. Itu bisa kalau kalau kalian punya apa namanya ketersediaan alat tersebut, ya. Saturasi, ya. Kemudian kalau bisa memungkinkan pemasangan vena sentral, ya, untuk mengevaluasi curah jantung. Kemudian resistensi vaskular sistemiknya bagaimana dilihat, ya. Kemudian yang selanjutnya pada kasus-kasus tertentu ya itu ada yang namanya pendekatan hipotensi permisif, ya. Sama sebenarnya seperti tadi fraktur femur terbuka, cuma pada fraktur femur itu lebih gampang untuk tata laksana sementara, ya. Jadi pada fraktur femur
tata laksana sementara sebelum definitive treatment diberikan, kalian bisa melakukan imobilisasi dan bebat tekan. Ya, imobilisasi untuk mengurangi pergeseran sehingga apa namanya mengurangi risiko perdarahan. Kemudian bebat tekan juga untuk memberikan compression sehingga tidak terjadi perdarahan berlanjut ya. Tapi pada kasus tertentu, misalnya perdarahan intraabdomen, ya, nah ini tidak bisa dilakukan tindakan bebat tekan seperti itu, ya, karena namanya intraabdomen, ya harus dilakukan operasi. Definitifnya adalah harus dibuka intraabdomen abdomennya, kemudian dicari organ mana yang terjadi perdarahan, kemudian dilakukan apa namanya ligasi pada pembuluh darah yang ruptur tersebut. Nah, pada kondisi seperti itu, sebelum dilakukan tindakan operasi, ya, maka kalian bisa melakukan suatu tindakan yang namanya hipotensi permisif. Ya. Jadi, suatu tindakan untuk menjaga pasien tekanan darahnya itu agak sedikit rendah ya dari normal. Tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya perdarahan kembali. Ya. Secara eh, apa namanya fisiologis, ketika terjadi perdarahan intraabdomen, kemudian volume darah yang sudah cukup banyak di dalam intraabdomen itu akan memberikan tekanan balik ya ke pembuluh darah yang ruptur. Nah, kalau kemudian kita kembalikan tensi ke normal, ya itu akan menyebabkan risiko ruptur kembali. Atau kalau tekanan intravaskulernya lebih tinggi dari intraabdomen, maka perdarahan masih akan terjadi. Ya, ketika kemudian kita menurunkan tekanan intravaskuler ya dalam batas yang masih normal, yang masih diizinkan, maka akan terjadi keseimbangan tekanan antara intravaskuler dan intraabdomen. Ya, sehingga ini akan mengurangi perdarahan yang terjadi. Oke, seperti itu. Tapi dengan penurunan tekanan yang sedikit rendah, dengan tetap mempertimbangkan atau mengacu pada perfusi masih tetap bisa dijaga. Oke, slide selanjutnya. Respon untuk pemberian apa namanya cairan resusitasi ya. Jadi ketika kita segera memberikan apa namanya resusitasi cairan, vital sign itu akan kembali normal ya. Oke. Kalian bisa lihat di situ, jadi rapid response, transient response yang agak lambat, kemudian minimal atau tidak ada respon ya. Jadi pada perdarahan yang kurang dari 15% ya, kemudian apa namanya kebutuhan untuk darahnya transfusi itu biasanya sih apa namanya kecil kemungkinan untuk dilakukan transfusi ya. Jadi pada pendarahan kelas 1, ya, kemudian ketika dilakukan resusitasi, dia cepat kembali ke normal, ya. Jadi ini kemungkinan kondisinya aman, ya. Kemudian apa namanya? Ya memungkinkan masih masih ada apa namanya? Ini kondisi yang eh, diperlukan untuk monitoring ya, masih memungkinkan untuk terjadinya atau dilakukan tindakan di kamar operasi. Ya. Tapi kalau ketika kalian sudah memberikan inisial fluid resusitasi, dia sudah mulai lambat seperti itu, kemungkinan ini perdarahannya sudah agak banyak ya.
kemudian dia sepertinya harus memang dilakukan eh, tindakan intervensi di kamar operasi ya. Jadi dokter bedah ya harus segera standby ya untuk melakukan treatment definitif ya. Seperti tadi misalnya kalau eh, apa namanya pada fraktur femur misalnya ya. Jadi eh, tindakan awal yang bisa dikerjakan ya tidak harus segera dibawa ke kamar operasi ya, tapi masih memungkinkan untuk dilakukan suatu tindakan imobilisasi dan bebat tekan ya. Karena dengan imobilisasi dan bebat tekan itu signifikan untuk menghentikan perdarahan yang terjadi ya. Beda kalau misalnya perdarahan intraabdomen ya. Jadi kalau perdarahan intraabdomen terutama yang uh, solid organ ya, misalnya spleen, uh, terus apa namanya ginjal seperti itu, itu akan memberikan perdarahan yang atau hepar ya, itu ketika terjadi ruptur, itu perdarahan yang terjadi di intraabdomen itu sangat hebat ya, maka dia akan rata-rata akan terjadi perdarahan yang sampai lebih 40% dari volume darah ya. Yang begini ini kondisinya otomatis dia akan eh, walaupun diberikan resusitasi cairan segera ya, tapi dia akan memberikan respon yang eh, eh, tidak terlalu bagus ya. Jadi yang kondisi seperti ini itu harus segera dibawa ke kamar operasi ya. Tindakannya adalah untuk life threatening ya, life saving ya, karena dia eh, kondisinya life threatening, jadi dia harus dilakukan tindakan life saving ya dengan cara ya operasi buka abdomen, cari perdarahan sumber perdarahan, misalnya spleen ya dilakukan ligasi atau diangkat, kemudian pembuluh darah diligasi, hentikan perdarahannya. Setelah itu baru dilakukan resusitasi kembali, baru biasanya dia akan memberikan hasil yang signifikan ya. Ya kalau misalnya organnya kecil seperti tadi spleen atau ginjal ya, itu masih memungkinkan untuk diangkat kemudian pembuluh darah diligasi ya, kemudian dilakukan resusitasi, hasilnya akan bagus. Tapi kalau misalnya hepar ini agak agak tricky. Kenapa? Karena organnya besar ya, pembuluh darah sangat banyak. Eh, Kalau dia terjadi ruptur hepar, ini kondisinya 50-50 ya. Jadi masih tergantung respon time yang diberikan untuk tindakan apa namanya laparotomi, eh, kemudian pengatasan mengatasi perdarahan yang terjadi. Makin cepat hasilnya akan makin bagus. Ya, seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Kemudian kita masuk ke penanganan spesifik shock. Jadi saya ambil eh, tiga shock yang apa namanya yang spesifik ya. Jadi yang pertama adalah shock hipovolumik, yang kedua shock septic dan shock kardiogenik. Ini akan sering kali kalian dapatkan nanti secara klinis ya. Yang pertama shock hipovolumik. Jadi perdarahan atau hemoragik itu juga masuk bagian ke shock hipovolumik ya. Karena apa? Ketika terjadi perdarahan atau hemoragik itu jelas nyata bahwa volume intravaskular itu apa jelas atau nyata terjadinya kehilangan volume intravaskuler. Jadi bisa disebut sebagai shock hipovolumik juga. Nah, ini tindakan yang harus dilakukan adalah yang pertama, coba slide. Yang pertama ya adalah monitoring. Ya. Yang pastikan bahwa eh, apa namanya sumber perdarahan itu sudah diatasi. Ya. Sumber perdarahan diatasi. Yang kedua, pemberian volume pengganti. Ya. Kalau perdarahannya sudah moderate severe, ya itu harus diganti dengan darah. Tapi kalau perdarahannya masih kelas 1, kelas 2, itu bisa diganti dengan eh,
volume kristaloid. Jadi tidak harus diganti dengan darah. Tapi kalau kelas 3, kelas 4 atau moderate severe itu harus sudah diganti darah. Setelah pengatasan dari sumber perdarahan, kemudian pemberian volume intravaskuler, kalian lakukan monitoring pada kondisi pasien. Ya. Yang selanjutnya adalah pemberian suplementasi oksigen. Ya. Oksigen itu wajib diberikan, apalagi pada 1-2 jam pertama, ya, pada kondisi sumber sumber shock masih belum teratasi. Ya, itu harus diberikan suplementasi oksigen. Nah, ketika kemudian kalian sudah memberikan oksigen, kemudian memberikan cairan, tapi shock masih terjadi, ya, maka diperlukan suatu vasopresor. Vasopresor ini untuk meningkatkan vasokondensisi dari pembuluh darah, sehingga harapannya adalah meningkatkan kontraktilitas preload, kemudian meningkatkan afterload atau cardiac output sehingga perfusi jaringan dapat kembali optimal. Oke, slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah shock septic ya. Jadi shock septic ini akan banyak sekali didapatkan di rumah sakit nanti ya. Sampai kemudian ada yang namanya sepsis campaign ya. Jadi shock septic itu adalah kondisi sepsis yang disertai dengan hipotensi atau penurunan tekanan darah. Jadi sepsis ini atau shock septic ini disebabkan hipotensi yang diakibatkan oleh toksin yang dihasilkan oleh kuman penyebab sepsis tersebut. Ya. Jadi para pakar kemudian membuat suatu sepsis campaign yang tujuannya adalah deteksi awal terjadinya sepsis, ya, sehingga tidak jatuh ke kondisi sepsis berat, apalagi sampai ke kondisi shock septic. Ya. Nah, semisal kemudian sudah terjadi shock septic, ya, jadi harus dilakukan suatu tata laksana dengan baik. Ya, yang pertama adalah resusitasi cairan. Kemudian yang kedua adalah pemberian antibiotik. Ya. Monitoring ini selalu ya, komprehensif sifatnya. Ya. Antibiotik ini idealnya adalah diberikan antibiotik yang spesifik sesuai dengan kultur biakan kumannya. Ya. Tapi kalau kita menunggu biakan kuman itu jadi, itu hasilnya kurang lebih 7 sampai 10 hari. Maka kondisinya terlalu lama. Untuk itu, maka diperlukan antibiotik yang broad spectrum atau spektrum luas. Jadi yang paling sering biasanya kita pakai pola kuman di rumah sakit tertentu atau di wilayah tertentu. Misalnya RSUD Buleleng ya, karena kita berlokasi di Buleleng. Apa sih pola kuman di RSUD Buleleng? Oh, pola kumannya A. Maka antibiotik yang paling efektif untuk A adalah S misalnya. Ya. Nah, oke. Berarti nanti untuk kedepannya, ketika kita mendapatkan suatu kondisi sepsis dengan target sepsis campaign tersebut, maka diberikan antibiotik broad spectrum, yaitu antibiotik S tersebut ya. Kemudian selanjutnya adalah kortikosteroid. Ya. Kortikosteroid ini harus diberikan secara bijaksana, ya, melihat kondisi pasiennya seperti apa. Ya, karena kortikosteroid ini seperti pisau bermata dua, kadang dia bisa memberikan hasil yang optimal, bagus untuk tubuh, tapi satu sisi dia akan menyebabkan daya tahan tubuh menjadi menurun, sehingga dia bisa membahayakan imunitas tubuh itu sendiri. Selanjutnya adalah obat vasoaktif. Ya. Ini diberikan ya, ketika kemudian kalian sudah melakukan resusitasi cairan, ya, antibiotik sudah, ya, tapi kemudian tensi atau tekanan darah yang kita harapkan masih belum optimal, bisa diberikan obat vasoaktif ini. Yang selanjutnya adalah penanganan di IC.
Jadi pada kondisi shock septic, pasien tidak baring lama, apalagi kemudian terjadinya hipotensi, perfusi tidak bagus, maka risiko untuk terjadinya DIC sangat tinggi. Terutama pada pasien-pasien misalnya eh, pasien gemuk, ya, imobilisasi, kemudian dengan banyak komorbid, ya risiko DIC-nya sangat tinggi. Oke, slide selanjutnya. Ya, selanjutnya shock kardiogenik. Ini juga akan sangat sering kalian dapatkan di rumah sakit ya. Dengan usia harapan hidup yang makin meningkat sekarang ini, jadi community dari geriatri itu semakin banyak ya. Kemudian pola hidup yang tidak bagus ya. Jadi usia harapan hidupnya meningkat, tapi belum tentu meningkat. Ya, itu yang terjadi. Nah, sehingga ini akan memberikan suatu kondisi banyak kejadian atau banyak pasien dengan permasalahan di jantung. Ya. Insufisiensi atau kegagalan organ jantung itu akan banyak eh, ditemui pada kondisi apa namanya usia lanjut. Ya. Terutama dari usia 40 tahun ke atas itu risiko untuk permasalahan di jantung itu sudah sangat besar. Jadi eh, eh, jantung sebagai organ utama yang sangat vital itu seperti apa namanya? Kalau kita umpamakan mungkin seperti gadget ya. Kalian punya HP 5 tahun fungsinya menurun ya. Jantung juga begitu. Jadi semakin kita berumur, fungsi jantung dia akan semakin menurun. Ya. Jadi kontraktilitas akan menurun, kemudian dari hasil dari kontraktilitas yang berlebihan ya itu akan menyebabkan berbagai komplikasi. Yang paling sering adalah hipertrofi, ya, hipertrofi dari otot jantung, ya. Kemudian belum lagi yang lain-lainnya, ya, dengan kondisi hipertensi seperti itu. Ya. Jadi tidak baik untuk kita, ya, ketika terlalu sering terjadi atau mendapatkan kondisi takikardi, ya. Makanya kita disarankan untuk berolahraga untuk menjaga heart rate itu tidak sering-sering tinggi. Jadi atlet heart itu dia akan relatif eh, apa namanya rendah heart rate-nya. Jadi berkisar 50 sampai 60 ya. Tapi walaupun dia relatif rendah, cuman cardiac output yang dihasilkan bagus, ya optimal. Itu pada kondisi otot jantung dari atlet-atlet ya atau olahragawan. Jadi makanya disarankan untuk berolahraga selagi masih sehat. Ya. Nah, pada kondisi shock kardiogenik ini, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama oksigenasi. Ya, berikan suplementasi oksigen. Kemudian yang selanjutnya adalah pemasangan kateter intravenoid atau akses IV line. Ya. Setelah pasang akses IV line, berikan loading cairan, ya, untuk memastikan menjaga volume intravaskuler tercukupi. Biasanya pada orang tua ketika kondisi tidak optimal, tidak merasa tidak enak badan, maka otomatis intake oral juga akan berkurang. Ya. Kemudian terapi tata laksana jantung itu baik PCI atau tindakan yang lainnya nanti itu berdasarkan apa namanya evaluasi dari dokter jantungnya, ya apakah diperlukan atau tidak. Yang paling penting adalah terapi farmakologi. Ya. Tergantung dari nanti hasil irama jantung yang didapatkan. Biasanya akan terjadi aritmia, ya seperti itu. Jadi abnormalitas dari kontraksi otot jantung itu sendiri. Kemudian obat-obatan vasoaktif dan inotropik. Ya. Silakan nanti akan dievaluasi yang mana perlu, apakah cukup vasoaktif saja atau mungkin diperlukan inotropik atau malah kombinasi keduanya. Silakan.
Kemudian penanganan regurgitasi mitral akut ya kalau itu memang disebabkan oleh regurgitasi mitral ya. Yang terpenting adalah dukungan sirkulasi mekanis. Jadi mengembalikan fungsi otot jantung supaya kontraksinya bagus sehingga target cardiac output yang optimal bisa tercapai sehingga perfusi jaringan kembali adekuat. Oke, slide selanjutnya. Oke, sudah habis. Jadi itu materi shock ya untuk sore ini. Bagaimana? Ada materi saya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami. Ya, silakan. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Izin dokter, untuk saat ini sepertinya dari angkatan kami belum ada pertanyaan dokter. Oke. Waktunya sampai jam berapa ya? Izin dokter, jika sesuai dengan jadwal seharusnya sampai pukul 4 lebih 10 menit dokter. Hmm. Oke, masih ada waktu sekitar 30 menit. Ya. Mungkin ada pengalaman atau gimana, silahkan. Atau ada yang belum di... Jadi, eh, shock itu adalah keadaan klinis ya, atau gejala yang muncul ketika terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen. Jadi, tubuh butuh oksigen, ya, tapi tidak mampu untuk menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, maka itu akan menyebabkan apa namanya gap ya. Semakin besar gapnya, maka gejala klinis yang muncul akan semakin berat. Ya. Jadi kalau kenapa saya bilang makin berat ya karena ini kan berkaitan dengan apa namanya kelainan ya. Jadi kompensasi tubuh ketika ada suatu kondisi tidak baik itu muncul kelainan. Ya. Itu. Makin besar gapnya, ya makin berat kondisinya. Ya. Jadi kita di sini berupaya untuk bagaimana menjaga suplai tersebut harus cukup ya sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Ya. Jadi kebutuhan di sini ya kita bicara kebutuhan oksigen ya. Oksigen itu dibawa oleh hemoglobin dalam darah. Ya. Jadi ketika apa namanya tensi turun, volume intravaskuler turun, otomatis itu hemoglobinnya juga menurun, maka oksigen yang berikatan dengan hemoglobin juga akan berkurang. Ya. Jadi ingat ya, apapun jenis shocknya, ya implikasinya sama. Ya,
implikasinya sama, kemudian tata laksananya secara garis besar itu juga sama, ya. Jadi yang pertama menjaga keadekuatan keadekuatan suplai tersebut, ya. Ketika kalian mendapatkan pasien dengan kondisi shock, yang pertama adalah airway, pastikan airway-nya aman, ya, lapang. Kemudian yang kedua breathing, pastikan pasiennya bernafas dengan baik, ya. Yang ketiga sirkulasi, ya. Pastikan sirkulasi yang terjadi itu baik, bagus atau cukup, ya. Monitoring dengan pemeriksaan tensi, ya. Ketika tensinya turun, berarti sirkulasinya tidak bagus, ya. Nah, selanjutnya adalah pasang IV line, resusitasi cairan, ya. Setelah kemudian pasang IV line resusitasi cairan, cari penyebabnya exposure, ya. Apa kira-kira penyebabnya, ya. Sesuai dengan klasifikasi tadi, sesuai dengan jenisnya. Apakah ini shock hemoragik, apakah ini shock kardiogenik, apakah ini shock septic, ya. Sekarang kalau kalian sudah mencari penyebabnya, nah, baru kalian mengatasi shock tersebut lebih spesifik sesuai dengan penyebabnya, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri kuliah sore ini sampai di sini. Oke, bagaimana dari moderator atau Korti ya, Korti istilahnya ya, koordinator kelas atau koordinator tingkat. Izin dokter, ini sepertinya ada rekan kami yang hendak bertanya. Tadi mengangkat tangan atas nama Alzura Komihia. Apakah hendak bertanya? Iya, izin bertanya. Baik, dokter, perkenalkan saya Alzus Lakumihia dengan digit NIM terakhir 001. Nah, di sini ada pertanyaan saya tentang tadi multi organ itu sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini, jika vasokonstruksi itu merupakan mekanisme kompensasi tubuh untuk mempertahankan tekanan darah pada shock kayak gitu, mengapa mekanisme yang awalnya itu bersifat protektif tersebut pada akhirnya itu justru dapat itu memperburuk hipoperfusi jaringan dan menyebabkan kegagalan multi organ kayak gitu, dokter. Terima kasih. Oke. Maaf, siapa namanya? Alzol, dokter. Alzol. Alzo Solahomi ya. Iya, iya, dokter. Ya, oke. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kenapa kompensasi awal yang awalnya bertujuan untuk menjaga perfusi malah kemudian dia akan menyebabkan kerusakan di organnya. Jadi begini, pada kondisi stroke ya, tubuh akan melakukan suatu kompensasi ya. Kompensasi ini adalah untuk menjaga atau menyelamatkan organ vital yang paling utama. Itu dulu ya. Jadi kira-kira organ vital yang paling utama itu apa? Ada yang tahu nggak? Otak, hati, sama ginjal, dokter. Ya. Jadi dua organ paling vital itu adalah otak dan jantung. Ya. Itu dulu yang diselamatkan. Ya. Nah, jadi tubuh akan berkompensasi. Kompensasinya tersebut sifat juga bertahap. Ya. Tidak langsung dia menyebabkan vasokonstriksi yang berat. Ya. Jadi sesuai dengan kondisi pasien. Jadi sesuai dengan kondisi pasien. Ada dubbing ya. Jadi ketika kemudian terjadi kondisi shock, ya, jadi tidak mungkin dia pasien itu tiba-tiba langsung berada pada kondisi yang perdarahan kelas 4, ya. Pasti dia akan bergerak dari kelas 2 ke kelas 3 baru ke kelas 4 seperti itu, ya. Nah,
dalam prosesnya itu kompensasi tubuh juga akan mengikuti dari kelas ini misalnya ya. Jadi kompensasinya dia ringan dulu baru ke berat ya. Nah, disinilah kemudian peranan kita sebagai seorang medis ya untuk mengevaluasi kondisi pasien tersebut. Jangan sampai kompensasi yang diberikan tubuh itu sampai kompensasi yang terakhir kali ya, akhirnya artinya kompensasi yang terlalu berat, maka itu akan menyebabkan kerusakan dari target organ berikutnya. Jadi target organ yang terjadi itu tubuh juga masih bisa apa namanya memberikan batasan waktu ya. Ketika terjadi multiple organ failure ya, itu tidak mungkin hitungannya dalam 1 jam misalnya sudah langsung terjadi multiple organ failure ya. Jadi ketika shock yang terjadi adalah irreversible shock atau shock yang severe shock yang irreversible ya. Pada kondisi tersebut baru dia akan menyebabkan suatu kondisi kerusakan jaringan yang apa namanya sifatnya permanen ya. Jadi satu organ rusak, baru kemudian organ berikutnya, nah, akhirnya terjadilah multiple organ failure. Yang tujuannya ini adalah untuk menyelamatkan otak dan jantung terlebih dahulu. Ketika otak dan jantung ini sudah tidak berfungsi, maka kalau yang lainnya berfungsi ya tidak ada gunanya. Seperti itu. Ya. Jadi itu ada yang namanya golden period. Ya. Jadi nanti di sistem medis itu atau di kedokteran itu ada yang namanya golden period. Masing-masing tindakan atau kompensasi tubuh itu berapa lama sih golden periodnya itu ada. Ya. Jadi tidak serta-merta begitu terjadi suatu kondisi shock, ya, langsung akan terjadi kompensasi yang paling akhir atau paling berat. Tidak, dia pasti akan bergerak bertahap, ya, sesuai dengan klinisnya juga. Jadi klinisnya sekarang apa namanya perdarahan misalnya yang terjadi perdarahan dari ringan, sedang, baru ke berat, ya itu akan ada suatu kompensasi. Kompensasinya juga sifatnya dari ringan, sedang, dan berat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi semuanya masih butuh waktu. Ketika kemudian kita tidak melakukan resusitasi, ya, dan itu akan menjadi suatu kondisi yang apa namanya irreversible, maka akan terjadi kerusakan organ yang permanen. Jadi seperti itu ya, Dek ya. Tujuan vasokonstriksi itu adalah untuk melindungi organ-organ vital, terutama jantung dan otak itu terlebih dahulu. Ya. Sering vasokonstriksi terjadi itu adalah di daerah ekstremitas. Karena apa? Volume darah di regio ekstremitas itu lumayan banyak. Hampir 40% volume darah itu berada di ekstremitas, ya, terutama pada kaki, kemudian dan lengan atas. Ya. Jadi pada lengan atau ekstremitas itu tidak ada organ vital, maka diharapkan adalah apa namanya vasokonstriksi yang utama terjadi itu adalah di regio ekstremitas. Salah satu cara untuk menjaga sirkulasi dengan baik adalah nanti pada pasien ditirah baringkan, ditelentangkan, kemudian mengangkat kakinya atau elevasi setinggi 30 derajat. Ya. Jadi kaki disangga dengan apa bantal atau apa ya. Jadi supaya terjadi elevasi 30 derajat. Jadi volume darah di ekstremitas terutama yang di ekstremitas inferior itu dapat dibawa ke badan sehingga dia akan menjaga perfusi di apa namanya di organ-organ vital tetap terjaga dengan baik. Mungkin demikian deh. Bagaimana, ada pertanyaan lagi?
apakah cukup atau ada yang mau ditanyakan kembali? Izin menjawab dokter, sepertinya sudah cukup dokter. Baik, izin bertanya dokter, saya Oke. perkenalkan. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Ya, dokter. Tanya, dokter. Oh, ya silakan. Sebelumnya saya ingin bertanya. Maaf dokter, perkenalkan saya Ipan Ningora Brahmakusuma dengan digit NIM terakhir 141. Saya izin menanyakan bagaimana terjadi parah sehingga berujung menjadi trauma, dokter. Terima kasih dokter. Maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Bagaimana ya dokter jika syok parah sehingga terjadi trauma, berujung trauma, bagaimana ya dokter? Terima kasih dokter. Halo, sinyalnya putus-putus. Syok parah Kita kedengaran menyebabkan trauma begitu? nih, sehingga menyebabkan trauma dokter. Halo? Syok. Halo dokter. Halo? Ya. Sudah kedengaran nggih? Ya, syok parah bisa menyebabkan trauma gitu. Nggih, berujung trauma nih ke dokter. Kok diam dia? Oke, saya mau jawab ya. Pertanyaannya mungkin kalau apa namanya salah, tolong diluruskan ya. Pertanyaannya adalah bagaimana syok berat bisa menyebabkan trauma, gitu ya? Mungkin Betul ya? ini ke dokter. Eh, Halo, maaf, kenapa dia menghilang? Halo, sudah tersambung kembali ya? Jadi tadi pertanyaannya adalah bagaimana syok berat bisa menyebabkan trauma. Jadi kondisi syok itu adalah kondisi di mana adanya imbalan atau insufisiensi dari perfusi jaringan. Ya, adanya imbalan antara supply and demand. Ya, ketika kemudian apa namanya supply atau ketersediaan oksigen itu tidak cukup dengan kebutuhan, ya, maka itu akan menimbulkan suatu tanda atau gejala shock itu, ya. Tergantung nanti seberapa parah derajat shock, maka akan menimbulkan keparahan dari gejala klinis yang akan dihasilkan oleh pada pasien tersebut, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan trauma? Jadi trauma ini sering menyebabkan kondisi shock. Ya, misalnya pada trauma itu akan menyebabkan suatu kondisi adanya ruptur atau kerusakan jaringan, ya, terutama pada pembuluh darah, ya, sehingga terjadi eksavasasi darah
dari intravaskuler ke interstisial atau intrasel, ya, sehingga volume darah di intravaskuler akan berkurang atau menurun. Kalau kemudian perdarahan itu ruptur pembuluh darah itu yang terjadi lumayan besar, maka volume perdarahan akan lumayan banyak. Sehingga nanti kita klasifikasikan berdasarkan tabel yang tadi sudah saya bahas, berdasarkan kelas perdarahan tersebut. Kalau dia kelas perdarahan moderate sampai severe, itu akan memberikan gejala klinis yang sangat berat, ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan, dari kesadaran itu akan terjadi penurunan kesadaran, ya. Kemudian dari heart rate terjadi peningkatan heart rate, kemudian dari tensi akan terjadi penurunan tekanan darah atau hipotensi, ya. Dari nafas akan terjadi kompensasi peningkatan laju nafas. Karena ini semua ini merupakan suatu kompensasi untuk ketersediaan atau suplai dari oksigen tersebut, ya, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan oksigen tersebut, ya. Jadi dengan tingkat keparahan trauma yang terjadi dan organ atau kerusakan pada tubuh yang terjadi, itu juga mempengaruhi derajat shock yang akan ditimbulkan pada pasien tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Gimana, cukup? Ada pertanyaan? Izin dokter, cukup mendengar dokter. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Oke, kalau ini juga jam sudah mau jam 4, ya. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri kuliah syok pada sore hari ini.